Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ainul Husna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi kasus dalam BK yang sudah memberikan kesempatan dan waktu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video terkait pelaksanaan konseling individual yang dimana dalam video ini akan terdapat tahapan serta teknik yang akan saya gunakan. Sebelumnya juga saya mohon maaf jika tahapan dan teknik yang saya gunakan ini masih kurang tepat. Sebelum kita masuk ke dalam inti video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Widya Putri dengan NPM 2022 015 014 60. Selamat menyaksikan. Untuk posisi duduk, apakah sudah merasa nyaman? Ya, sudah nyaman. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling yang lebih mendalam, mungkin alangkah baiknya kita menentukan panggilan yang ingin disepakati supaya kita mungkin merasa nyaman ketika saling mengobrol nantinya gitu. Mungkin dari kakak sendiri ada nama panggilan yang ingin digunakan selama sesi konseling nanti, seperti misalnya panggilan kakak, mbak, atau mungkin nama panggilan yang sering digunakan di rumah? Mungkin bisa dipanggil Kak Karina aja agar lebih nyaman ketika berbicara dan ngobrol, dan tektokannya juga jadi lebih enak. Oke, berarti untuk nama panggilan untuk kakak pribadi ini dipanggil dengan panggilan kakak. Untuk perkenalan diri mungkin lebih dimulai dari aku dulu, dimulai dari saya pribadi mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Widya Putri, bisa dipanggil dengan Salsa. Untuk panggilan mungkin nanti kakak bisa manggil kakak atau mbak, atau mungkin ada nama panggilan yang ingin kakak gunakan. Kalau untuk nama panggilan yang ingin kakak gunakan untuk memanggil saya mungkin apa? Mungkin Mbak Salsa saja kali ya. Mbak Salsa, oke. Sekarang giliran kakak untuk memperkenalkan diri. Oke, jadi sebelumnya Mbak Salsa izin memperkenalkan diri. Saya Sri Karina, bisa dipanggil Kak Karina saja seperti yang sudah disebutkan di awal. Saat ini saya kebetulan sedang bekerja di bagian redaksi jurnal ilmiah di kampus saya sendiri. Untuk saat ini mungkin ada beberapa masalah yang akan saya sampaikan terkait pembagian waktu ketika saya bekerja sih, seperti itu. Makanya saya ingin berkonsultasi dengan Mbak Salsa. Oke, baik. Salam kenal ya kak sebelumnya. Jadi seperti yang udah disinggung sebelumnya sama kakak, bahwasanya kegiatan akhir-akhir ini adalah bekerja seperti itu. Dan mungkin masalahnya karena mungkin ada pergantian dari masa kuliah ke masa kerja, jadinya ada sedikit perubahan jadwal mungkin ya, yang mungkin ada kesulitan dalam memanajemen waktu gitu. Untuk sebelum kita mungkin lebih dalam mungkin ya, untuk lokasi tempat tinggal kakak di daerah mana? Untuk lokasi tempat tinggalnya saya di Jakarta, dan untuk tempat kerja saya kebetulan di Depok. Jadi memang ya nggak terlalu jauh, tapi ya lumayan juga jaraknya. Oke, berarti jarak dari tempat kerja ke rumah itu lumayan. Nah, biasanya untuk pergi kerja itu menggunakan transportasi apa? Kalau untuk kerja saya menggunakan transportasi umum, yaitu kereta atau KRL. Jadi biasanya saya untuk waktu estimasi dari berangkat sampai di kantor itu kurang lebih ya sejaman kalau naik kereta gitu. Oke, baik. Untuk penggunaan transportasi sendiri dari rumah ke tempat kerja dan menggunakan kereta. Kalau untuk datang ke lokasi konseling sekarang itu menggunakan transportasi apa? Kalau sekarang karena ini kan lumayan lebih dekat dari rumah saya, jadi saya tadi naik Gojek sih. Naik Gojek. Untuk situasi jalanannya apakah macet kah atau mungkin terasa lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke. Kembali kepada yang tadi disinggungkan oleh kakak gitu ya, mengenai perubahan jadwal dan kesulitan untuk manajemen waktu gitu. Biasanya untuk persiapan dari, maksudnya ketika siap-siap di rumah terus kemudian berangkat itu biasanya kakak bangun jam berapa, terus apa saja yang dilakukan gitu? Jadi biasanya sih kalau misalnya sebelum kerja itu saya biasanya kan bangun terus rapi-rapi, beres-beres. Kebetulan saya kan melihara kucing, jadi ya kita kasih makan dulu kucing, terus juga beresin pupnya dan lain-lain. Jadi biasanya ada sih, jadi persiapan dari saya bangun tidur sampai benar-benar siap untuk berangkat tuh mungkin ada sejam atau 2 jam, karena kan sarapan juga, terus nyiapin untuk bawa bekal dan lain halnya gitu. Oke, baik. Ketika
estimasi waktu gitu ya, ketika di rumah kemudian nanti berangkat kerja itu ada nggak misalnya sudah mengestimasi waktu nih seperti sekian jam mungkin ya, kemudian pas ini atau mungkin kayak pas sampai ke lokasi kerja mungkin telat atau apa? Sebenarnya sih saya kalau buat berangkat kerja kan karena masuk jam 8, jadi kayak semaksimal mungkin, karena kan tadi perjalanan dari rumah ke kantor itu sejaman, jadi kayak jam 7 tuh saya udah harus berangkat. Jadi biasanya ya itu, kadang kan kalau kita namanya persiapan kadang ada yang jadi lebih lama atau lebih cepat. Jadi mau nggak mau ya sebenarnya udah diestimasikan waktunya, tapi balik lagi pas di apa ketika di lapangannya tuh kadang nggak sesuai juga, seperti itu sih. Seperti itu. Berarti selama 1 minggu ini full Senin sampai Jumat untuk berangkat kerja. Iya, full. Oke. Berarti datang untuk ke sensi konseling hari ini berarti benar-benar menggunakan waktu kosongnya dengan baik ya. Baik. Untuk konseling pada hari ini tuh, ini konseling yang pertama atau mungkin sebelumnya kakak pernah melakukan konseling? Ini yang pertama sih Mbak. Ini yang pertama. Berarti belum mengetahui betul terkait apa sih konseling individual itu? Iya, belum. Belum. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat terkait konseling individual. Konseling individual itu di mana kakak sebagai klien dan saya sebagai konselor bertemu secara tatap muka seperti ini. Kemudian juga terjadinya sebuah interaksi yang dimana tujuan dari konseling perorangan ini adalah untuk dapat membantu dan membimbing kakak dalam mengatasi dan mengentaskan mungkin permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga ada fungsi dari konseling. Fungsi dari konseling itu yang pertama ada fungsi pemahaman, di mana kakak dapat memahami diri kakak sendiri serta lingkungan di sekitar kakak, termasuk interaksi sosialnya. Kemudian juga ada fungsi pengentasan, di mana nanti kakak dapat mengentaskan KESTI atau kehidupan efektif sehari yang terganggu menjadi tidak terganggu lagi. Kemudian juga ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan, di mana nanti kakak dapat mengembangkan dan memelihara potensi serta hal-hal positif yang ada pada dalam diri kakak gitu. Kemudian juga selanjutnya ada fungsi pencegahan, di mana dalam konseling ini nanti kakak dapat berupaya untuk mencegah sesuatu yang nantinya bisa tidak terjadi. Maksudnya pencegahan di sini adalah menghindari kakak dari masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Kemudian terakhir ada fungsi advokasi, di mana dalam fungsi advokasi ini kakak dapat memperoleh suatu pembelaan yang mungkin nanti suatu pembelaan dari mungkin hak-hak yang kakak nanti punya mungkin merasa terabaikan atau dirugikan oleh orang lain gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas sih Mbak. Sudah jelas, baik. Saya lanjutkan lagi ke dalam asas gitu ya. Dalam konseling individual ini tuh ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana segala data dan informasi yang berkaitan dengan kakak itu tidak diperkenankan untuk diketahui oleh orang lain. Kemudian juga ada fungsi kesukarelaan, di mana kakak datang ke lembaga konseling ini tidak atas paksaan siapapun. Kemudian juga ada asas keterbukaan, di mana kakak secara terbuka menyampaikan segala informasi yang berkenaan dengan kakak. Kemudian juga ada asas kemandirian, di mana kakak dapat secara mandiri mengenal dan memahami diri kakak sendiri serta lingkungan di sekitar, mampu mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahannya serta bertanggung jawab dengan keputusan yang dipilih gitu. Kemudian juga ada fungsi asas kekinian, di mana pada asas kekinian ini masalah yang kakak sampaikan adalah masalah yang saat ini terjadi, bukan tentang masa lalu atau masa yang akan mendatang. Kemudian juga ada asas kegiatan, di mana kakak ikut andil berkontribusi secara keseluruhan dalam kegiatan konseling yang telah disepakati gitu. Kemudian juga ada asas kenormatifan, di mana kegiatan konseling ini berlandaskan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada asas keahlian, di mana kegiatan konseling ini didasari pada pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh lembaga konseling, sehingga terjadinya alur sesi konseling yang profesional seperti itu. Dapat dipahami? Ya, dapat dipahami kok Mbak. Baik. Untuk selanjutnya itu ada kontra konseling, yang dimana
baik konselor maupun klien sama-sama secara terbuka, kemudian juga baik konselor dan klien sama-sama saling percaya satu sama lain. Kemudian untuk waktu yang tersedia dalam sesi konseling ini adalah 45 menit. Jika nanti waktunya habis, kemudian tapi ada masalah yang mungkin masih mengganjal atau belum terentaskan, mungkin kita bisa melakukan penjadwalan ulang di minggu depannya nanti gitu. Itu saja yang terkait tentang dengan konseling individual mungkin ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin tanyakan? Belum ada sih Mbak, nanti kalau ada aku langsung potong omongan Mbak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Baik, itu saja terkait konseling individual. Mungkin untuk tidak terlalu memakan banyak waktu di awal kali ya, sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling yang lebih mendalam lagi, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya sesi konseling kali ini tuh berjalan dengan lancar gitu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena tadi kita sudah berdoa juga, langsung masuk aja kali ya ke sesi konseling yang lebih mendalam lagi. Saya persilahkan kepada kakak untuk mulai menceritakan apa yang mungkin mengganjal di hati dan pikiran kakak. Dicoba untuk menceritakannya secara detail dan gamblang, mengekspresikan yang memang ingin kakak ekspresikan gitu kan. Saya benar-benar mempersilahkan kakak untuk dapat mengeluarkan semua yang mengganjal gitu. Jadi jangan untuk ditahan-tahan, maksudnya dikeluarkan saja supaya juga kakak merasa lega dalam sesi konseling hari ini gitu. Ya, baik Mbak Sastra. Jadi seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal-awal pas kita lagi perkenalan, kan kebetulan saya lagi bekerja. Jadi pekerjaan saya itu memang menuntut kita tuh harus fokus dan teliti kan. Nah, beberapa minggu ini memang pekerjaan saya itu cukup padat. Jadi kalau boleh sharing, mungkin pekerjaan saya itu terkait dengan melayout artikel atau kita melihat artikel itu tuh apakah sudah bagus atau enggak. Jadi kita benar-benar harus baca dan harus paham dengan artikel tersebut kan. Nah, kebetulan partner saya itu kemarin baru resign. Jadi beberapa tugas beliau itu akhirnya diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya sih kalau pekerjaan saya sendiri itu saya bisa memanajemennya, kayak misalnya oh iya hari ini kita kelarin A, B, C, D dulu ya, besok ini. Karena kebetulan partner saya resign, mau nggak mau kan tugas dia jadinya ke saya kan. Nah, karena ada penambahan tugas dan saya tuh tipenya kayak harusnya adaptasinya tuh agak lama gitu dengan tugas-tugas baru. Jadi mau nggak mau, mau nggak mau saya tuh kayak aduh ini apa ya, ini gimana ya, karena kan tugasnya partner saya yang resign ini harus dikerjakan di hari itu juga, sedangkan saya juga punya tugas saya sendiri kan. Nah, sebenarnya sih saya udah bikin to-do list, misalnya hari ini harus kerjain A, B, C, D, E, tapi ternyata karena ada beban tugas yang bertambah, jadi belum berhasil nih, maksudnya kayak menyelesaikan semua to-do list yang harus dikerjakan hari itu. Nah, sebenarnya sih nggak ada teguran atau hukuman, kalau misalnya saya nggak selesai di hari itu, bisa saya lanjut hari besok. Cuma kan di hari esok pasti ada tugas tambahan lagi dari atasan saya, atau misalnya karena saya kan ini artikel jurnal itu kita berhubungan dengan penulis juga. Kadang kan penulis kayak nanya, Mbak Karina gimana ya artikel saya, apakah sudah selesai apa belum? Jadi kan ada tuntutan dari penulis juga kan, selain tuntutan dari atasan. Nah, di sini tuh saya karena ada beban tambahan, jadi kayak gimana ya bagi waktunya, kok jadi makin keteteran gitu sih. Jadi sebenarnya saya konsultasi ke Mbak Salsa tuh karena pingin ada nggak sih Mbak, maksudnya jalan keluar, cara ngatasin biar saya tuh akhirnya bisa bagi waktu dengan beban yang bertambah dengan waktu yang sama. Karena kan sebelumnya saya punya tugas A, B, C, D, E, waktunya ya 5 hari kerja kan. Sekarang ada tugasnya dari A sampai J, tapi dengan hari yang sama ada 5 hari kerja tuh gimana. Sebenarnya sih ini kayak mengganggu saya juga, karena kan kayak saya jadinya agak tertekan juga kan, karena kayak aduh nggak enak nih sama atasan, aduh nggak enak nih sama penulis, jadinya kan kayak kena ke saya juga kan, kayak aduh gimana ya, jadi kepikiran sih. Jadi akhirnya kalau menurut saya sih jadi saya ini jadi kayak aduh malas makan, aduh jadi kayak malas ngapa-ngapain, karena kan kayak aduh tugas saya belum selesai nih, jadi mau fokus ke kerjaan, tapi kan tetap aja saya masih punya pekerjaan lain, misalnya
jadi dibawa pulang lah atau gimana. Jadi pas di rumah tuh kayak aduh kerja lagi, padahal kan di rumah misalnya kayak tadi aku bilang aku ada pelihara kucing, jadi kayak kucing saya nggak keurus atau gimana. Sebenarnya kayak gitu sih Mbak, jadi kayak minta arahan mungkin dari Mbak Salsa, ada apa yang bisa diberikan gitu. Oke, baik. Berarti dalam manajemen waktu itu karena mungkin ada perubahan dari yang biasanya mengerjakan bagiannya sendiri, kemudian karena partnernya kakak pribadi resign, kemudian otomatis sebelum ada penggantinya berarti pekerjaan beliau itu dipindah tangankan kepada kakak, akhirnya merasa bebannya itu semakin berat gitu. Walaupun memang tugasnya itu bisa dikerjakan lain waktu, tapi mungkin kalau misalnya di lain waktu akan ada tugas tambahan lainnya gitu. Terus kemudian juga kakak mencoba untuk melistnya, maksudnya apa saja yang harus dikerjakan. Tapi saat melis tugas-tugas itu kadang kan ada beberapa tugas yang mungkin nggak benar-benar terselesaikan gitu. Nah, apa yang kakak rasakan? Maksudnya perasaan yang kakak mungkin kayak ngerasa, aduh makin terbebankan lah, atau mungkin ngerasa makin stres kah, atau gimana? Lebih ke gimana ya, kalau ada satu tugas yang belum selesai tuh jadi kayak mengganjal aja sih, kayak aduh gimana, sebenarnya nggak enak cuma kayak gimana emang belum selesai gitu kan. Terus jadinya kalau dibilang stres mungkin ada sih sedikit, cuma lebih kayak perasaan mengganjal aja. Misal kayak ketemu atasan, oh iya aku belum kelarin ini nih, aduh jadi kayak mau menghindar gitu, ngumpet-ngumpet, lebih kayak itu sih. Mungkin menghindar karena takut ditanyakan bagaimana Progres kerjanya gitu ya. Kemudian kalau untuk nyelesain tugas tambahan, maksudnya dari perpindahan tangan partner kakak itu, kira-kira berapa lama untuk nyelesain satu pekerjaan? Maksudnya satu artikel itu membutuhkan waktu berapa lama? Sebenarnya beda-beda. Jadi kan misalnya jadi pas kita, jadi kerjaan saya tuh pas awal datang kita ngecekin email dulu, ngecekin di website ada artikel masuk nggak sih nih, atau misalnya ada penulis yang apa nanya-nanya progres artikelnya nggak. Nah biasanya kita kan balas-balasin dulu lah ya, karena kan nggak enak kalau misalnya dibalasnya lama. Nah kalau untuk balas-balas email atau misalnya kita ngecek-ngecek website itu kurang lebih ada 30 menit untuk kita. Terus selanjutnya kita ya udah, karena artikel kan banyak yang masuk dan kita tuh tektokan juga sama atasan, misalnya kayak Bu ini artikelnya ada kendala gini arahannya ya Ibu. Nah misalnya dari ibunya kan kadang karena beliau dosen pasti agak lama juga responnya, biasanya kadang kayak sejaman kita nunggu responnya. Nah sambil nunggu respon beliau biasanya aku sambil ngecek-ngecekin juga apakah ada typo atau misalnya KBBI, PUEB-nya kayak gitu. Itu agak makan waktu juga sih, kayak sejam 2 jam, karena kan kayak kita harus baca detail kayak ini benar nggak sih titik komanya, ini benar nggak sih apa pakai kata baku misalnya kayak apotek apa apotik kayak gitu. Itu sejaman. Terus di situ juga kita kan ada kayak harus bikin surat untuk penulis, misalnya kayak iya artikelnya telah masuk di jurnal ini, mohon berkenan untuk menunggu update selanjutnya. Nah terus misalnya dari penulis kayak Mbak boleh nggak ya dibikinin dulu surat keterangan akan dipublish, karena kan biasa penulis itu upload di jurnal kita itu karena untuk kepentingan kelulusan atau yudisium. Terus kayak akhirnya kita yaudah kita bikin draft itunya dulu kan, terus akhirnya kita bawa si surat ini. Kebetulan kalau di kantor saya itu sistemnya masih tanda tangannya yang apa, tanda tangan langsung gitu. Iya, tantangan basah mungkin ya. Iya tanda tangan basah. Jadi mau nggak mau setelah kita buat suratnya, kita print, kita anterin dulu nih ke, karena kan untuk tanda tangan itu ke kepala departemen. Jadi kita kayak ke kepala departemen, terus biasanya di kepala departemen agak lama juga sih, kadang suka diajak ngobrol dulu gitu, padahal kita kan kayak cuma minta tanda tangan aja, terus kita ada kerjaan lain terus juga diajak ngobrol. Itu juga kadang jadi kayak ngabisin waktu juga kan, makan waktu kayak gitu. Terus habis misalnya udah kayak gitu, kita balik lagi ntar diskusi sama atasan, misalnya ibunya udah selesai ngajar atau gimana, kayak oh ya udah Karina ntar kamu kasih gini, kita kan ngerjain lagi kan sesuai atasan kayak gitu sih. Nah kebetulan kalau teman saya yang resign ini tuh lebih ke bagian keuangan sama arsip data. Nah keuangan itu kan kayak kita per bulan itu sebenarnya ada kayak pengeluaran pemasukan juga kan. Nah teman saya resign pas bulannya dia resign itu belum dibikin keuangannya, jadi mau nggak mau kan saya yang harus bikin di bulan yang kemarin itu kan, dari awal sampai akhir. Kebetulan kan ini udah bulan baru juga. Nah di situ kayak aduh ini apa ya pengeluarannya di mana ya, kayak kita nyari-nyari dulu. Nah terus saya juga harus koordinasi kan sama partner saya ini, karena
data-data keuangan yang bulan sebelumnya tuh di dia semua gitu. Nah, teman saya juga maksudnya agak lama lah responnya, jadi itu kan kayak menghambat waktu juga kan. Sebenarnya kayak gitu sih, sebenarnya bisa ngerjain yang lain, cuma saya itu tipenya bukan yang bisa ngerjain nyambi-nyambi gitu Multitasking, ya, multitasking. kayak gitu kan. Jadi misalnya saya bisa nih ngerjain yang lain dulu sambil tunggu teman saya yang ini balas pesan saya kan, cuma kadang kayak aduh kepikiran yang ini dulu deh selesaiin gitu, karena kalau misalnya itu ntar malah jadi kelupaan atau ada yang keskip kayak gitu sih. Oke. Jadi Berarti beda-beda estimasi hmm, pekerjaan yang maksudnya misalnya lewat artikel sejam atau misalnya ini 30 menit, jadi ya beda-beda sih tergantung apa ketelitian atau waktu yang diiniin ya. berarti untuk estimasi waktu tiap satu kerjaan itu tuh beda-beda, tergantung apa yang sedang dilakukan gitu kan. Ditambah mungkin lebih banyak waktu yang digunakan itu mungkin terhabiskan mungkin gara-gara diajak ngobrol dulu kah, atau mungkin harus nunggu responnya juga kan, karena kan apa ya, pihak-pihak yang berkaitan kan kadang suka punya kesibukannya sendiri kan. Terus juga kalau misalnya kakak pengen apa ya, ngisi waktu nunggu itu dengan mungkin ngerjain yang lain, tapi jadinya malah nggak fokus karena aduh tugas yang ini belum selesai, takutnya nanti kelupaan harus apa aja yang diselesaikan dulu gitu kan. Eh, Terus kalau misalnya kakaknya udah selesai list apa aja yang mau dikerjakan, terus misalnya semua list yang kakak tulis itu akhirnya tuh dapat terselesaikan. Nah terus apa yang kakak rasakan ketika daftar list itu tuh akhirnya selesai juga gitu? Lebih lega sih, jadi kalau mau ngapa-ngapain jadi eh kalau saya kan biasanya kalau udah ada apa list semua selesai itu akhirnya kayak ya udah kayak ngasih hadiah gitu loh buat diri sendiri, misalnya kayak ya udah nonton drama atau misalnya ya udah kayak beli makanan apa-apa atau apa sih, jadi kayak lebih jadi senang aja buat ngapa-ngapain hal yang lain gitu. Oh, berarti ketika berhasil untuk mengerjakan semua tugas yang ada di list itu berarti ada self reward tersendiri gitu ya. Oke. Kemudian ketika kakak mungkin merasa apa ya, manajemen waktunya itu masih kurang karena mungkin bukan tipe yang bisa multitasking gitu ya. Apa sih yang ngebuat kakak merasa kalau manajemen waktu kakak itu apa ya, bisa dibilang tidak benar atau tidak seharusnya seperti itu gitu? Lebih ke ini sih, karena kan yang tadi aku bilang sambil nunggu respon akhirnya nggak ngapa-ngapain, padahal kan itu bisa kita manage, maksudnya ya udah kerjaan yang lain kan. Nah terus misalnya kadang ada beberapa hal pas di kantor itu kayak duh kok rame banget sih ini, jadi nggak fokus juga, terus akhirnya yaudah deh kerjainnya entar-entaran dulu, itu kan nunda-nunda juga kan akhirnya, padahal sebenarnya ya mau rame nggak rame harusnya aku ngerjain kerjaan itu gitu. Terus akhirnya jadi dibawa pulang ke rumah, terus jadi ngerjain di rumah kayak gitu sih. Jadi apa berpengaruh pas kita di rumah, misalnya harusnya udah istirahat jadi malah ngerjain tugas dulu atau kayak gitu sih. Jadi menurut saya itu udah manajemen waktu yang gak baik sih gitu. Oh, berarti ketika yang seharusnya di tempat kerja itu walaupun ada waktu luang tetap ngerjain, tapi karena mungkin situasinya kurang kondusif, kemudian juga waktu kerja juga mungkin telah selesai gitu, akhirnya bawa sisa pekerjaan itu ke rumah, terus akhirnya berdampak kepada mungkin waktu tidur yang semakin berkurang tapi bangunnya harus tetap pagi gitu kan. Terus akhirnya mungkin jadi karena mungkin kurang tidur juga bisa dampak ke kesehatan gitu kan ya kak. Oke. Mungkin pernah nggak ketika kakak merasa manajemen waktu kakak itu merasa buruk atau mungkin tidak semestinya gitu ya, apa yang kakak lakukan supaya untuk mungkin seperti misalnya mencoba untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, atau mungkin ketika dapat kerjaan itu langsung dikerjakan walaupun mungkin situasi sedang tidak kondusif gitu? Sebenarnya pas misalnya kan kayak udah sampai di rumah terus malam-malam kita ngerjain, terus kayak pokoknya besok gak boleh kayak gini lagi gitu kan, kayak ke diri sendiri ngomong kayak gitu. Besoknya ternyata dapet tugasnya tambah banyak lagi, terus juga maksudnya kayak ya ini mah nggak jadi gak bakal jadi selesai semua hari ini, mau bawa pulang lagi. Sebenarnya sih udah ada, maksudnya pencegahannya tuh kayak yaudah pokoknya pas pagi hari pas saya berangkat tuh kayak oh ya di kantor ngerjain ini nih pokoknya harus selesai gitu kan. Pas sampai kantor ya itu balik lagi karena nggak sesuai apa yang kita rencanakan, jadi mau gak mau ya itu sih. Jadi gimana ya.
Oke, berarti kalau misalnya ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, terus misalnya besok pagi harus tetap datang ke tempat kerja gitu, itu biasanya lebih dulu mengerjakan tugas yang kemarin atau seperti apa? Sebenarnya sih lebih akhirnya misalnya nggak selesai di rumah pun juga akhirnya kayak udah deh lanjut aja besok gitu pas pagi-pagi maksudnya pas sampai sana sampai Oh, kantor. berarti nyelesain tugas yang kemarin, baru lanjut ke tugas yang pada hari itu gitu. Oke. Em, Kemudian mungkin apa ya? Ketika kakak merasa manajemen waktunya yang kurang, terus juga mencoba untuk apa ya, menulis semuanya supaya mungkin lebih teratur, tidak ada yang tertinggal dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga karena mungkin kita mungkin bisa ngerencanain ini, tapi mungkin kadang saat di lapangan atau pada saat kenyataannya tuh kadang nggak sesuai dengan apa yang di list gitu kan. Terus juga nanti bisa berdampak ke kesehatan kakak gitu karena harus ada pekerjaan yang dibawa pulang gitu, yang artinya waktu istirahat jadi terpotong dan lain sebagainya gitu. Eh, Kemudian kalau misalnya dari dalam diri kakak gitu, misalnya ada waktu, misalnya waktu kosong, waktu apa, itu lebih sering digunakan untuk menyelesaikan tugas atau seperti apa? Itu balik lagi ke mood sih. Berarti tergantung bagaimana suasana hati ya? Iya, jadi kalau misalnya kayak eh sebenarnya ini misalnya kayak iya aku mau ngerjain kerjaan ini nih tapi tar dulu deh kita scroll dulu Twitter atau apa ntar kalau misalnya udah 10 menit ini tapi ternyata kebablasan kayak gitu terus akhirnya kayak udah deh ntar aja gitu. Itu juga sebenarnya jadinya manajemen waktu yang buruk juga kan karena kan nunda-nunda gitu. Tapi mungkin karena seharusnya di rumah itu udah waktunya santai, mungkin ya udah bisa megang handphone, udah bisa tiduran dan lain sebagainya, mungkin karena harus apa ya, dapat tambahan ke bawah tugas gitu ya, jadinya eh akhirnya tuh jadi terpotong gitu kan. Terus biasanya kalau misalnya kakak ngerasa kayak aduh ini udah kebanyakan main handphone nih, apa yang kakak lakuin? Maksudnya kayak kembali untuk kayak semangat lagi untuk nyelesain pekerjaannya, atau mungkin kayak aduh udah keburu malas duluan gitu? Nah itu beda-beda kadang kalau misalnya tugasnya emang yang urgent banget kayak pokoknya besok harus selesai gitu kata atasan kan mau gak mau kayak oh yaudah ayo kita ngerjain tugas mau gak mau kan tapi kalau misalnya kayak oh tugasnya masih 2 hari lagi dan ditanya atasan gitu ya udah deh tar dulu kita main lagi lanjut kayak gitu sih. Berarti tergantung seberapa urgentnya kali ya si pekerjaan itu gitu. Tapi mungkin lebih ke kalau misalnya dalam mungkin kondisi suasana hati yang baik mungkin langsung dikerjain supaya juga cepat selesai, akhirnya bisa santai-santai gitu kan. Kemudian juga ada yang aku ingin tanyain deh, terkait kalau misalnya nih eh, ngerasa manajemen waktunya itu buruk gitu kan, apa yang ngebuat kakak ngerasa kayak apa ya, sedikit ngasih mungkin sentilan ke diri sendiri untuk kayak ayo coba untuk perbaiki manajemen waktunya gitu, supaya mungkin ada target yang mungkin yang ingin dicapai gitu, supaya misalnya kayak bisa membangkitkan apa ya, semangat di diri kakak tuh untuk kayak ayo coba perbaikin manajemen waktunya supaya bisa ini supaya bisa ini gitu. Tapi kayak ini sih kadang kan kayak tiba-tiba kita nggak tahu misalnya kayak tugas dikumpulin 2 hari lagi oh ya udah 2 hari lagi itu terus tiba-tiba besok atasan nanya kan kok yang ini belum kelar kadang kan jadi kayak oh iya maksudnya ya itu kan karena sentilan atasan juga kan terus akhirnya ya udah dari situ mau nggak mau kan kayak aduh kayaknya nggak bisa nih maksudnya walaupun misalnya kata atasan 2 hari lagi berarti sebelum 2 hari harusnya udah kelar gitu kan itu juga menurut saya jadi kayak apa ini ke diri saya maksudnya kayak nggak boleh kan 2 hari pokoknya sebelum 2 hari berarti udah harus kelar terus kadang jadinya misalnya kayak saya mau main sama teman atau ini kan jadinya ya udah biar lebih apa nyaman mainnya mau nggak mau harus nyelesain dulu kerjaan kan Gitu. Berarti ketika ada target yang mungkin ingin dicapai, mungkin dari ditagi apa ya, udah ditagih sama atasan, kemudian juga ada rencana main dan refreshing sama temen, akhirnya ngebuat kakak jadi lebih semangat lagi untuk nyelesain si pekerjaannya gitu. Nah kalau misalnya kita masukin atau cocokin nih ke dalam teknik konseling kita pada hari ini, yaitu tentang penggunaan pendekatan realitas, yang dimana di dalam pendekatan realitas ini tuh berfokus kepada masalah kakak di saat ini gitu, yang dimana tekniknya itu ada WDP. WDP itu wants, doing and direction,
evaluation sama planning, yang dimana wants di sini tuh apa ya, kakak mengeksplorasi keinginan kakak gitu terkait mungkin manajemen waktu yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian juga ada doing dan direction, dimana kakak dapat diperlihatkan gambaran terkait apa saja yang harus dilakukan gitu supaya mencapai keinginan tadi gitu. Kemudian juga ada evaluasi, di mana kakak dapat mengevaluasi nih apa yang udah kakak lakukan ini tuh udah sesuai atau mungkin udah mencapai keinginan kakak gitu. Kemudian selanjutnya juga ada planning, di mana di sini kakak merencanakan perilaku-perilaku yang terkait manajemen waktu itu supaya nantinya bisa dipertanggungjawabkan nih, kayak misalnya udah apa ya, merencanakan untuk misalnya tepat waktu ngerjain tugas yang A gitu. Tapi misalnya ternyata tugas yang A ini tuh belum tuntas. Nah, berarti kakak harus mempertanggungjawabkannya di gimana caranya untuk bisa nyelesain si tugas A ini gitu. Mungkin dimulai aja kali ya. Untuk yang pertama itu tentang want kan, mengeksplorasi keinginan. Apa sih keinginan kakak untuk dapat apa ya, memperbaiki manajemen waktunya kakak itu? Maksudnya kayak gimana nih? Keinginan waktunya seperti misalnya tuh karena mungkin udah dicoba nih untuk di list nih apa saja yang ingin dilakukan, cuman terkadang ketika sampai pada lapangan atau mungkin kenyataan yang ada ternyata tidak sesuai nih. Nah, ada nggak sih keinginan kakak untuk bisa coba deh untuk misalnya sekali satu list gitu untuk selesai di hari itu juga gitu? Iya sebenarnya pengen nyoba, maksudnya kan saya emang udah ngelis tapi ya itu gimana caranya biar si list itu tuh beneran dikerjain di hari itu gitu. Oh, mungkin lebih kepada kakak apa ya, ketika mungkin ada waktu luang atau apapun itu, mungkin emang sih setiap pribadi itu susah untuk bisa ngerjain semua tugas secara waktu bersamaan, apalagi istilahnya seperti multitasking dan lain sebagainya gitu. Lebih baik untuk misalnya mengerjakan selesaikan satu dulu baru lanjut ke tugas yang lain. Cuman kadang tuntutan pekerjaan itu kan kadang lebih apa ya, lebih padat, lebih rumit dibandingkan mungkin di saat zaman sekolah atau kuliah mungkin ya. Jadinya ketika dalam situasi kerja berusaha untuk bisa ya udah kalau misalnya udah nyicil yang tugas ini, kemudian mungkin harus nunggu respon dan lain sebagainya, mungkin ada jeda waktu 1, 2 atau mungkin 3 jam, mungkin untuk dicoba coba untuk mungkin enggak yang mulai mengerjakan tugas lain, tapi mungkin mungkin di tugas yang kedua ini harus ngelakuin ini. Jadi lebih kepada apa ya, mencoba untuk memeriksa di tugas selanjutnya itu apa aja yang harus dilakuin. Kalau misalnya ngerasa kayak berarti di tugas kedua itu tuh harus seperti ini, mungkin takut nanti lupa, mungkin kakak bisa punya buku note pribadi gitu, mungkin untuk bisa mencatat nih di tugas kedua tuh aku harus ini, aku harus ini gitu. Terus kalau misalnya ngerasa kita sudah memeriksa di tugas yang kedua itu apa saja yang harus kita lakuin, kemudian juga ternyata sudah ada respon dari tugas pertama, mungkin bisa juga diselesaikan dulu yang tugas pertama. Akhirnya ketika nanti tugas pertama itu telah selesai, kemudian lanjut ke tugas yang kedua itu aku udah tahu nih, oh iya di tugas kedua tuh tadi aku udah periksa ini, berarti yang pertama yang harus aku lakuin adalah ini. Jadi bisa apa ya, mempersingkat waktu. Jadi yang harusnya mungkin setelah tugas yang pertama itu selesai, jadi kan kalau misalnya waktu yang kakak gunakan tadi gitu malah digunakan untuk mungkin udah diem dulu aja tuh, jadi kayaknya nantinya tuh ketika pindah ke tugas yang kedua tuh jadi harus diperiksa lagi harus apa yang dilakukan kan, jadi itu lebih ke memakan waktu kan. Jadi kalau misalnya udah ngelis nih apa aja tugas-tugas yang mau dilakukan gitu kan, jadinya nanti pas perpindahan ke tugas yang kedua tuh udah tahu nih kita harus mulai dari mana. Jadi nggak perlu ada pengecekan ulang dan lain sebagainya seperti itu. Tapi mungkin itu balik lagi ke kakaknya, maksudnya kesanggupan masing-masing gitu. Cuman yang bisa aku saranin adalah ketika mungkin ada waktu jeda nunggu itu, kakak mungkin bisa lihat-lihat nih di tugas yang lain itu apa aja sih yang harus dilakuin. Jadi ketika ada perpindahan tugas ke tugas yang lain tuh udah tahu nih apa aja yang harus dikerjain seperti itu. Itu sih palingan kalau misalnya untuk pada bagian yang want gitu kan, karena kan kakak pribadi udah tahu nih keinginan kakak gitu, dimana untuk manajemen waktu kakak udah punya kesadaran untuk buat list-listnya itu. Tapi mungkin ketika list-list itu udah dibuatkan tuh kadang
ada yang nggak sesuai karena kita harus nunggu respon dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa aku kasih gambaran gitu ya, ini juga bisa menyinggung kepada yang doing dan direction tadi gitu, terkait gambaran yang bisa konselor berikan kepada klien terkait mungkin ketika kakak menunggu jeda waktu respon itu bisa mungkin mengecek tugas yang kedua, yang ketiga gitu, supaya nanti ketika ada perpindahan tugas itu kakak bisa langsung dikerjakan gitu ya untuk yang tugas kedua ini gitu. Kemudian juga mungkin karena kita tadi udah menyinggung doing dan direction juga gitu ya, terkait gambaran yang udah aku berikan dan contoh, tapi juga itu bisa balik lagi ke kakak karena kakak lebih tahu tentang kapasitas diri gitu ya. Kemudian juga ada evaluasi di mana mungkin di sini klien bisa memenuhi kebutuhannya. Artinya tuh ketika kakak udah melis ini gitu ya, pasti kan ada keinginan-keinginan dari list itu yang ingin dipenuhi kan. Nah misalnya tuh kayak waktu untuk santai, waktu untuk refreshing dan lain sebagainya gitu kan. Nah ketika kakak dalam list tersebut gitu kan, terus kemudian mungkin ada pekerjaan yang telah usai, kakak suka nggak sih mengevaluasi diri untuk kayak nanti tuh harus kayak gini loh, nanti harus kayak gini loh gitu? Belum ada sih mbak, biasanya karena kayak ya udah belum selesai, ya udah deh besok lagi, jadi jarang kayak kenapa belum selesai tuh apa sih yang mengganggu atau itunya, jadi belum terlalu kayak, padahal kan yang tadi aku bilang misalnya ternyata pas ngobrol sama Mbak Salsa ternyata iya ya kalau misalnya pas lagi kosong kenapa enggak yang tadi kata Mbak Salsa juga ngelis yang pekerjaan keduanya gitu-gitu kan, jadi belum pernah ada evaluasi sih gitu. Oke, berarti untuk selanjutnya mungkin ketika dalam list yang telah dibuat mungkin terus ada pekerjaan yang telah usai, mungkin lebih dievaluasi lagi, maksudnya terkait di tugas yang pertama itu tuh lebih mengevaluasi diri, seharusnya itu kalau misalnya ada waktu luang tuh sebisa mungkin digunakan untuk hal yang bisa meringankan tugas selanjutnya seperti itu, supaya juga nantinya dapat ke diri kakaknya itu ada perubahan, jadinya kesalahan yang pernah terjadi itu jadi lebih ke minimalisir untuk tidak terulang kembali gitu. Kemudian juga ada planning atau rencana yang dimana kakak merencanakan nih perilaku perilaku positif yang sebenarnya ingin dilakukan sehingga nanti bisa dapat dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya kayak perilaku positif untuk dapat manajemen waktu dengan baik, maksudnya untuk tidak menunda-nunda tugas. Kemudian juga ketika ada waktu luang itu digunakan dengan sebaik mungkin, yang nantinya ketika mungkin kakak mungkin merasa tidak bisa memanajemen waktu gitu ya dengan baik, atau mungkin list-list yang sudah ditulis itu tidak sesuai, jadi kakak bisa mempertanggungjawabkan, mungkin kayak karena mungkin ini enggak selesai, mungkin bisa besok, tapi besok harus selesai gitu. Gitu. Tapi kakak ada nggak sih kepikiran untuk misalnya, kan tadi sebenarnya udah disinggung juga sih, ketika misalnya pekerjaan di hari itu belum selesai kemudian dibawa di hari besok, itu berarti kakak punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya kan, berarti di situ kakak udah punya rasa tanggung jawab kan untuk misalnya menyelesaikan tugas itu? Iya, karena kan namanya pekerjaan, apa yang diberikan oleh atasan tuh nggak mau jadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya kan gitu. Jadi bisa mungkin untuk bisa mungkin tidak bisa selesai di hari itu, tapi sebisa mungkin untuk selesai di hari besok gitu. Berarti kakak udah punya perilaku yang positif untuk bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja seperti itu. Nah, lalu setelah tadi kakak menceritakan mengungkapkan semua apa yang mengganjal terkait manajemen waktu, kemudian juga saya sudah memberikan saran, tapi mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan lagi kepada kakak, karena mungkin setiap pribadi itu beda-beda ya. Kemudian juga tergantung bagaimana kemampuan kakak juga dalam nantinya mengatur kembali sistem waktunya gitu kan. Ketika misalnya saya berikan nih sebuah skala rating gitu ya, antara angka 1 sampai 10. Ketika kakak telah menceritakannya, telah mengungkapkannya, ada di skala berapa rasa kelegaan kakak setelah menceritakan hal ini? Mungkin aman kali ya mbak, soalnya pas udah cerita kayak dapat ini juga kan, maksudnya kayak masukan-masukan yang kayak iya ya harusnya saya bisa ngerjain yang kayak gitu, kenapa kemarin gak kepikiran gitu, jadi kayak lega juga, terus jadi kayak jadi dapat
sudut pandang. Iya, sudut pandang baru kayak gitu. Baik, jadi untuk skala ratingnya itu ada di angka 8 karena kakak juga udah merasa lega telah menyampaikan apa yang ingin disampaikan, kemudian juga dapat pandangan-pandangan baru yang mungkin nanti bisa kakak pertimbangkan lagi gitu. Karena juga waktu konseling kita juga sudah hampir berakhir nih, kemudian juga tadi kakak telah menceritakan semua yang kakak rasa mengganjal dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya nanti dirasa setelah dari lokasi atau lembaga konseling ini mungkin masih ada, ternyata masih ada yang mengganjal, mungkin kita bisa membuat jadwal pertemuan ulang di pertemuan besok gitu ya. Kakak juga bisa menghubungi kontak saya, nanti kita bisa merencanakan penjadwalan ulang gitu yang akan disepakati bersama. Seperti itu. Mungkin karena juga mungkin nanti ada kegiatan lain mungkin ya kakak, terus juga saya juga nanti ada klien lagi mungkin ya. Mungkin kita tutup aja kali ya untuk sesi konseling pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, udah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Kak Karina karena sudah datang untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Saya harap apa yang kakak ceritakan itu membawakan kelegaan kepada kakak, terus juga memberikan pandangan baru untuk bisa dipertimbangkan lagi tentang manajemen waktunya juga. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang masih mengganjal bisa menghubungi saya, tidak perlu merasa sungkan atau merasa malu gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan gitu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya juga. Terima kasih juga sudah secara terbuka dan percaya kepada saya untuk bisa mempercayai saya untuk bisa menyimpan keluhan-keluhan yang kakak rasakan gitu. Ya, terima kasih juga ya Mbak Salsa karena sudah memberikan sudut pandang baru. Semoga nanti bisa saya lakukan di pekerjaan saya dan dapat bermanfaat untuk saya ke depannya sehingga manajemen waktu saya udah nggak buruk lagi. Mungkin nanti kalau saya ada kendala-kendala, saya izin konsultasi lagi ya Mbak Salsa. Baik, nanti hubungi saja, tidak perlu merasa sungkan. Nanti kalau misalnya perlu untuk bertemu secara langsung, nanti kita buat penjadwalan ulang. Tapi kalau misalnya cukup melalui online, nanti kita mungkin bisa menggunakan WhatsApp, mungkin dengan via telepon atau mungkin video call atau mungkin dengan menggunakan Google Meet gitu. Seperti itu. Baik, Mbak Salsa. Terima kasih. Saya izin pamit ya Mbak Salsa. Ya, terima kasih banyak.